Acara doa bersama menjelang vonis Guru Supriyani batal digelar pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024 kemarin. Hal ini lantaran pihak keluarga Supriyani tak menyanggupi syarat yang diberikan oleh kepolisian setempat. Sony, salah satu pengurus organisasi masyarakat di Kecamatan Baito yang mengawal kasus guru honorer Supriyani, menceritakan kronologinya. Menurut Sony, sebelumnya pihak keluarga Supriyani akan melaksanakan doa bersama menjelang putusan sidang PN Andulo Senin, tanggal 25 November tahun 2024 mendatang. Doa bersama ini atas inisiatif Katiran, suami Guru Supriyani, tokoh pemuda dan agama Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito. Doa bersama tersebut dilaksanakan di Kamis malam, tanggal 21 November tahun 2024, sekira pukul 19.30 WITA. Jadi kita sepakat agenda doa bersama ini dilaksanakan di Kamis malam atau malam Jumat. Ini menjelang sidang putusan hakim tanggal 25 nanti, ungkap Sony, melansir dari Tribun Sultra. Harapannya sidang putusan ini Ibu Supriyani bisa bebas tanpa syarat, lanjut Sony. Ia menjelaskan rencana awal, doa bersama dilaksanakan di Masjid Desa Wonua Raya yang luasnya memadai dan penerangan cukup. Namun, permintaan ini tak diindahkan Kades Wonua Raya karena alasan tertentu. Pak Kades minta kalau bisa jangan pakai masjid desa. Kami pun paham dengan alasan apalagi Pak Desa ikut diperiksa dalam kasus ini, jelas Sony. Tapi secara keseluruhan Pak Desa mendukungkan kegiatan itu, katanya. Pihak keluarga kemudian memindahkan kegiatan ke rumah orang tua Supriyani. Namun pertimbangan luas halaman rumah tidak cukup. Sony bersama Katiran kemudian berkomunikasi dengan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Marif untuk meminta izin memakai halaman MTS Al-Marif di Desa Wonua Raya. Di situ pemilik ponpes mengizinkan, kami pun sudah siapkan tenda dan sound system seadanya, kata Sony. Pihak keluarga juga sudah berkoordinasi dengan para pengurus Majelis Taklim Sekecamatan Baito. Sony mengklaim saat itu kurang lebih 400 peserta dari pengurus Majelis Taklim di 8 desa sekecamatan Baito siap hadir di doa bersama tersebut. Kemudian Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, malam pihak keluarga meminta izin ke Polsek Baito untuk izin kegiatan doa bersama. Awalnya, pihak Polsek Baito merespon kegiatan itu dengan meminta pihak panitia membawa dokumen pengantar dari desa untuk dibuatkan surat izin. Namun, kata Sony, Kapolsek Baito menyampaikan akan berkoordinasi dulu dengan Polres sebelum mengeluarkan surat izin. Saya kembali lagi ke rumah orang tua Supriyani buat ngumpul-ngumpul lagi. Selang 30 menit Kapolsek menelpon surat pengantar itu tidak bisa dibuatkan izin di Polsek, tapi harus lewat Polres, jelas Sony. Sony mengatakan Kapolsek juga meminta surat pengantar itu harus dibawa sendiri Katiran suami Supriyani ke Polres Kamis pagi tanpa diwakili. Saat itu, Katiran tak mau jika harus ke Polres hanya untuk mengurus izin kegiatan doa bersama tersebut. Kesimpulannya Pak Katiran tidak sanggup pergi ke Polres, apalagi masih ada trauma dengan pihak kepolisian dengan kasus yang menjerat istrinya Supriyani, ungkap Sony. Karena belum ada izin dari kepolisian, pihak keluarga memindah kegiatan doa bersama di rumah Katiran. Namun Kapolsek Baito tidak mengizinkan tanpa surat rekomendasi yang disetujui Polres Konsel. Pihak keluarga kemudian memutuskan tidak melaksanakan doa bersama karena tidak ada izin dari kepolisian. Terkait batalnya agenda doa bersama karena tidak mendapat izin dari kepolisian juga dibenarkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Iya, Polsek arahkan ke Polres, dan harus Katiran yang minta izin ke Polres, tidak boleh diwakili, ucapnya. Menurut Kapolsek baru, atas arahan dari Polres tidak boleh diwakili, kata Andri Darmawan, yang meneruskan pesan dari pihak keluarga Supriyani. Dua Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi Guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari Guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito.
Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoholo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen Purnawirawan Oegro Seno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Andri Darmawan, mengatakan akan melaporkan balik Aibda WH atas kasus pemidanaan yang menjerat kliennya. Laporan balik itu dilayangkan jika nanti Supriyani divonis bebas majelis hakim atas kasus dugaan penganiayaan murid SD, anak polisi, Aibda WH. Sidang dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim di PN Andoholo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan berlangsung Senin, 25 November 2024. Menurut Andri, langkah hukum akan ditempuh setelah melihat fakta persidangan yang dirasa tidak memiliki bukti kuat Supriyani memukuli anak polisi. Kita akan menempuh langkah-langkah lain untuk melaporkan kasus ini, katanya saat ditemui usai sidang beberapa waktu lalu. Andri menyampaikan di kasus ini, kliennya sudah menjadi korban dan dituduh memukuli siswanya inisial D, anak Aibda WH, polisi yang bertugas di Polsek Baito. Padahal dari beberapa fakta persidangan dan keterangan saksi, tidak ada bukti kuat Supriyani melakukan pemukulan. Sehingga dalam kasus ini, Supriyani menjadi korban atas kesewenangan-wenangan aparat Polsek Baito yang mencoba menjebloskan kliennya ke penjara. Hal ini berdampak pada kehidupan Supriyani dan keluarganya yang harus menjalani proses hukum selama berbulan-bulan sejak April hingga September. Andri menyampaikan langkah hukum dengan melaporkan balik para pihak yang sengaja memidanakan Supriyani untuk menjadi pembelajaran, agar semua aparat penegak hukum tidak gampang mempermainkan kasus dengan memenjarakan masyarakat biasa. Apalagi, dalam kasus ini, Supriyani bukan hanya jadi korban dari rekayasa kasus yang dilakukan personel Polsek Baito dan Aibda WH, tetapi juga bermaksud untuk diperas dan dimintai uang oleh oknum polisi dan pihak kejaksaan.